Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kahina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Lantas siapakah Raden Gyanendra Gandrapati? Jika pernah mendengar cerita tentang Herman Willem Daendels, dia adalah pelopor kerja paksa yang pernah terjadi pada masa penjajahan Indonesia. Lalu bagaimana Daendels bisa sampai memerintah di Indonesia? Dan namanya sangat kita kenal sebagai penguasa jahat yang telah menjadikan rakyat Indonesia sebagai tumbal genosidanya kala itu. Daendels adalah gubernur Batavia sekaligus pemimpin Hindia Belanda. Daendels memiliki pengaruh besar terhadap raja-raja di tanah Jawa. Dia hampir menguasai seluruh politik di seluruh pulau Jawa. Di Indonesia, Daendels sangat terkenal dengan keputusannya membangun jalan raya di pesisir utara Pulau Jawa dengan sistem kerja paksa yang memakan korban sebanyak 14 orang pribumi. Herman Willem Daendels yang dinobatkan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama 3 tahun. Dalam waktu relatif singkat itu, dengan tangan besinya, dia telah berhasil membangun kemajuan di berbagai bidang, mulai dari keamanan, politik, serta ekonomi maupun militer, dalam mempertahankan posisi Pulau Jawa dari invasi kerajaan Inggris. Untuk mempercepat keinginannya dalam menghandle pengaruh di Pulau Jawa, Daendels meminta bupati untuk membantu keinginannya menjalankan misinya. Daendels meminta bupati menyiapkan puluhan ribu pekerja untuk membabat hutan, membuka jalur jalan, akses sejauh 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Meskipun sebenarnya tidak masuk akal, rupanya permintaan dari Daendels diterima oleh sang bupati. Meskipun awalnya sempat terjadi perpecahan politik di dalam Kesultanan Yogyakarta kala itu. Akan tetapi, melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh Daendels, akhirnya Belanda dapat meredam pertikaian dalam keluarga kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Diterimanya permintaan Daendels menjadi neraka untuk rakyat Jawa. Puluhan ribu rakyat dipaksa bekerja siang dan malam. Uang yang dibayarkan oleh Daendels pada bupati rupanya tidak pernah sampai kepada rakyatnya. Justru sebaliknya, rakyat ditekan, diancam bahkan dibunuh apabila tidak ikut dalam misi ini. Uang yang berjumlah besar itu justru malah digunakan oleh bupati untuk membeli sebuah tanah di desa Sumberwangi, tepatnya di daerah Jawa Timur. Kisah kekejaman ini sempat terkubur selama ratusan tahun, bahkan dicatat dalam sejarah kelam Republik Indonesia. Dulunya semua orang mengira proyek Anyer Panarukan adalah sistem kerja paksa. Ternyata sudah sejak zaman dahulu para koruptor telah menjadi benalu di negeri ini akibat keserakahan dan kerakusan seorang pejabat. Ada belasan ribu orang yang telah mati sebagai tumbalnya. Ada ribuan orang tua yang kehilangan anaknya dan belasan ribu wanita yang menjadi janda. 210 tahun kemudian, kebohongan sejarah terbongkar. Seorang sejarawan yang juga peneliti sejarah yang bernama Joyo Marihandono membongkar kebohongan itu. Semua dokumen pembayaran Daendels pada bupati telah dibayarkan. Itu terbukti dengan adanya dokumen kerajaan yang ditemukan. Yang tidak ada justru bukti pembayaran dari bupati ke para pekerja. Sehingga jelaslah selama ini bangsa Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri. Upah tersebut dibawa lari oleh Raden Gyanendra Gandrapati dan ditanamkan untuk investasi pembukaan lahan perkebunan Sumberwangi kala itu. Raden Gyanendra terkenal di kalangan keluarga Belanda di Jawa Timur, sehingga dia pun akhirnya menikahi seorang wanita keturunan Indo-Belanda bernama Annelies Kaulbente yang diambil dari nama ibunya. Laksmi diam. Dia tidak menyangka dengan sejarah kelam dan kejam keluarganya. Pantas saja cerita tentang Raden Gyanendra Gandrapati disembunyikan oleh neneknya sebab kejahatannya di masa lalu. Laksmi kali ini sedikit bisa bernapas lega. Akan tetapi ada dua jawaban yang masih memburu di kepalanya. Kenapa Mbah Kaul bisa memiliki umur sepanjang itu? Lalu jika Mbah Kaul mengetahui sejarah kelam keluarganya, untuk apa dia membunuh Kahina? Dan kenapa tidak pernah memberitahu kepada mereka tentang jati dirinya? Curah intensitas hujan yang tinggi kembali turun membasahi tanah-tanah subur di desa Sumberwangi. Para peternak yang biasa mengembalakan kambingnya sibuk menarik kambing-kambingnya kembali ke dalam kandangnya. Hari yang sudah mulai semakin gelap
Ditambah hujan deras beserta dengan suara petir yang terlihat menyambar. Belum lagi ancaman dari macan tutul yang sering meneror kawanan para ternak. Saat itu orang tua Laksmi baru saja pulang dari Nguan mengembala kambing. Mereka menuntun kambing-kambingnya masuk ke dalam kandang mereka. Laksmi melihat kedua orang tuanya kesulitan untuk mengarahkan kambing-kambingnya, dikarenakan kambing-kambing mereka tidak ada yang berani melewati jembatan bambu yang sedikit bergoyang, lantaran di bawahnya sedang dilalui banjir dengan arus yang sangat kuat. Sungai dengan air yang bersih bening tidak lagi terlihat, warnanya seketika berubah menjadi coklat pekat. Ditambah lagi dengan hujan yang deras dan suara gemuruh batu besar yang saling bertabrakan hingga menciptakan suara gelegar yang keras. "Kenapa, Pak?" tanya Laksmi. Dia pun turut ikut hujan-hujanan mendatangi bapak dan ibunya di ujung jembatan. "Wedusnya nggak berani lewat jembatan, Dok. Muter wae, Pak, lewat rumah Budi Demi." "Waduh, Dok, kejauhan. Bukit itu juga licin. Susah nanti kambing-kambingnya malah kepleset. Tolong, Dok. Bagus saja yang ditarik talinya, biar yang lainnya pada ikut," ucap bapaknya. Suara Laksmi dan kedua orang tuanya beradu dengan gemuruh banjir serta berisiknya suara hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Musim memang berada pada bulan Desember. Pada bulan ini biasanya adalah puncaknya curah hujan yang tinggi. Angin besar beserta banjir bandang memang kerap sering terjadi di desa ini. Letak desa yang berada di bawah lembah gunung sehingga saat hujan turun air yang diserap tanah dan langsung membuangnya ke sungai. Dan itulah mengapa deras air sungai di desa ini sangat cepat apabila sedang hujan. Laksmi pun menarik pemimpin kawanan kambing yang diberi nama Bagus. Dengan sekuat tenaga, dia memaksa menarik tali kekang si Bagus sampai mau menuruti melewati jembatan bambu selebar 1,5 meter. Meskipun dengan bersusah payah, akhirnya Bagus pun mau melewati jembatan itu. Dan akhirnya kawanan kambing-kambing lainnya juga ikut memberanikan diri melewati jembatan. Seluruh tubuh Laksmi basah kuyup usai memasukkan kambing-kambingnya. Dia pun kemudian bergegas menuju kamar mandi. Dan saat berada di dalam kamar mandi, dia lagi-lagi menangis mengingat kembali anaknya Kahina yang biasa ikut mandi dengannya. "Dok," sebuah ketukan dari pintu luar mengagetkan lamunannya. "Iya, Bu," sahut Laksmi dari dalam. "Ayo makan, buruan mandinya. Bapak sama Ibu nungguin kamu dari tadi loh." "Iya, Bu, bentar lagi Laksmi selesai mandi." Ayam berkokok begitu keras. Di dapur kepulan asap dari tungku perapian terlihat mengepul bersamaan dengan bau sayur bayam yang dimasak dengan bening. Aroma dari sambal terasi serta bau harum tempe goreng yang begitu menggoda membangunkan tidurnya. Di dapur dia melihat ibunya mulai sibuk dengan kegiatan masak-memasak. Dan di depan teras rumah seperti biasa sang ayah duduk menghadap sungai sambil meminum kopi tubruk. Dan di kedua jarinya menjepit sebuah rokok yang diracik sendiri dengan tembakau yang dia beli saat pergi ke desa Gunung Gambir. Di sebelah ayahnya duduk ada radio merek nasional berbentuk segi empat dengan ciri pemutar siaran yang berbentuk bulat, sembari mendengarkan berita dari stasiun RRI. Bagi orang seperti bapaknya, mendengarkan siaran berita adalah sebuah keharusan. Maklum di desa ini masih belum ada koran. Satu-satunya media pengetahuan hanyalah radio. Dengan begitu orang-orang di desa dapat mengetahui kejadian apa saja yang sedang terjadi di kota Jakarta. Baik itu informasi pembangunan maupun informasi kriminal. "Kamu nangis lagi, Dok?" tanya ibunya saat melihat Laksmi keluar dari kamar tidur. Laksmi pun mengangguk. "Sudah, Dok, relakan." Lagi-lagi Laksmi cuma mengangguk. Semalam dia bermimpi lagi, mimpi yang sama persis. Dalam mimpinya dia melihat Kahina membawa pisau meminta disembelih oleh Mbah Kawul dengan alasan bahwa dia selalu ditakut-takuti oleh ibunya. Apabila mengingat hal itu, tidak terasa air mata Laksmi kembali terjatuh. Dia begitu sangat menyesal atas perbuatannya selama ini pada Kahina. "Iya, Bu," ucap Laksmi lalu ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. "Ibu, aku hari ini mau berangkat ke Jember mau ngirim surat ke Mas Suherman. Mau ngabarin berita meninggalnya Kahina."
Jangan bilang, Duk, soal bencana kematiannya. Katakan saja kalau Kahina meninggal dunia karena sakit. Iya, Bu. Balas Laksmi pendek langsung berlalu kembali lagi ke dalam kamarnya. Dia menyiapkan segala keperluannya, termasuk mencari petunjuk sejarah Mbah Kawul. Ada beberapa dokumen penting yang tidak dapat dia pecahkan sendiri karena terkendala oleh bahasa. Pada zaman itu, berpergian keluar kota tidaklah mudah seperti saat ini. Untuk bisa pergi ke kota, mereka hanya menunggu bus yang datangnya cuma 2 hari sekali. Itu pun di jam-jam tertentu saja. Bus yang dia tumpangi pagi itu sesak dipenuhi oleh para penumpang. Kondisi bus sangat kumuh. Sebagian warga desa yang menaiki bus kebanyakan memiliki kerabat di kota. Biasanya mereka yang hendak mengunjungi kerabat selalu membawa oleh-oleh berupa hasil tanaman atau hewan peliharaan seperti ayam dan burung. Bahkan kadang ada juga yang membawa anak kambing sebagai oleh-olehnya. Bisa dibayangkan betapa sesaknya bus, bau di mana-mana, segala macam bau tidak sedap tanpa ruah di dalam bus. Bau pesing dan bau kotoran hewan berisik dan pengap bercampur aduk menjadi satu. Keluarga Lasmi masih menjadi buah bibir warga lantaran musibah yang menimpa anaknya. Sebagian warga yang terbiasa rewel banyak bertanya, selalu mencari tahu, mengaitkan kematian anaknya dengan berbagai hal aneh dan mistis lainnya. Setiap kali dia mencoba istirahat selalu saja terganggu, dikarenakan harus menjawab satu persatu pertanyaan dari warga mengenai anaknya Kahina. Hujan masih menjadi momok bagi desa ini. Kali ini hujan deras datang bersama dengan longsor terjadi di desa Sumberwangi. Thoyib berlari tergopoh-gopoh mendatangi rumah Lekmin. Payung berwarna hitam putih bertuliskan merek produk kopi terlihat bergoyang-goyang meronta, seolah ingin melepaskan diri dari tangan Thoyib. Akibatnya pemuda itu harus berusaha keras memeganginya agar tidak terbang dibawa oleh angin. Lekmin, suara Thoyib tenggelam oleh suara air hujan yang menghantam atap seng rumah milik Laksmi. Thoyib mengetuk pintu terus-menerus secara berulang-ulang. Suara gedoran pintu yang keras menggerakkan Ibu Laksmi keluar dari dalam rumahnya. Dia pun segera menuju ke pintu depan mencari tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Le, iya siapa? Ini aku Bude, Thoyib. Ada apa Yib? Tanya ibunya Laksmi, lalu membukakan pintunya. Dengan seketika embusan angin bercampur air hujan masuk ke dalam rumah. Mbak Laksmi mana Bude? Lagi ke Jember Yib. Waduh, lo ada apa Thoyib? Ibu Laksmi dibikin penasaran. Kalau Lekmin Bude, Lekmin ada tapi lagi tidur. Aku tak ngomong sama Lekmin aja Bude. Loh emangnya ada apa toh? Tanya Ibu Laksmi saat diperhatikan dada Thoyib naik turun sedang wajahnya tampak terlihat panik. Anu Bude, anu apa? Anu itu kuburan Kahina ada yang bongkar. Hah? Siapa yang bongkar? Tanya Ibu Laksmi tidak kalah heboh. Tanah longsor Bude, tanahnya geser, banyak banget makam yang terbongkar. Waduh, Ibu Laksmi hampir saja berteriak. Maka Ibu Laksmi langsung membangunkan suaminya yang sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Hujan yang deras menghalangi pandangan mata mereka saat Lekmin dan Thoyib bertiga dengan istrinya menuju ke makam. Rupanya di pemakaman tengah ramai orang yang berkumpul. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri makam tempat mereka menguburkan sanak keluarga telah terbongkar. Tanah bagian bawah ambles sehingga membuat makam-makam saling bergeser. Kain-kain kafan berwarna putih terlihat menyembul keluar dari permukaan tanah. Tulang tengkorak manusia berhamburan. Ayah Laksmi yang menyadari makam cucunya ikut terbongkar, bergegas langsung mendekati makam. Dan saat mendekati makam, betapa terkejutnya ia. Ternyata kain kafan yang digunakan untuk mengikat daging sang cucu ditemukan berhamburan. Bau busuk merebak meskipun hujan deras, tetap saja bau itu sangat terasa menusuk ke dalam hidung. Ayah dan Ibu Laksmi sedih bercampur dengan marah. Dengan perasaan yang sakit, kedua orang tua itu mencoba mengumpulkan daging-daging Kahina yang berhamburan di samping makam-makam yang kondisinya juga sama rusak parah. Sementara itu, Laksmi yang sedang dalam perjalanan menuju kota Jember sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di desanya. Rencananya ke kota itu awalnya hanya ingin mengirim surat untuk suaminya yang bekerja di negara Malaysia.
Maklum, mata uang negara jiran kala itu jauh lebih mahal daripada mata uang di Indonesia. Gaji 1 hari di sana sebagai pekerja seperti gaji 3 hari di Indonesia. Ditambah lagi biaya hidup yang murah, membuat negeri jiran bagaikan sebuah surga bagi para perantau dari Indonesia. Desa Sumberwangi adalah salah satu desa yang pemuda-pemudinya banyak sekali bekerja di negeri jiran. Rencananya setelah mengirim surat dari kantor pos, Laksmi ingin langsung segera pulang ke desanya. Namun niatnya itu dia urungkan, pikirnya terganggu dengan map berbahasa Belanda yang sengaja dia bawa dari rumah. Selain hendak mengirim surat untuk suaminya, salah satu tujuannya ke kota adalah mencari orang yang mungkin bisa berbahasa Belanda. Berbekal buku telepon kecil, dia mencari nomor telepon kawannya sewaktu sekolah SMA dulu. Setelah menemukan nomor telepon yang dia cari, Laksmi memperhatikan sekitarnya. Dia mencari telepon koin yang menjadi salah satu media komunikasi paling canggih pada saat itu. Menara air di tengah-tengah pasar Tanjung adalah salah satu bangunan ikonik. Menara tersebut menjulang belasan meter ke udara. Pasar Tanjung zaman dahulu tidaklah sebesar seperti saat ini. Suasananya masih sangat tradisional sekali. Jalanan masih banyak dipenuhi oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda ontel. Jumlah mobil yang berseliweran bisa dihitung jari. Bahkan pengatur jalanan pun masih dilakukan oleh polisi lalu lintas yang berdiri di tengah-tengah simpang jalan persimpangan. Polisi lalu lintas bekerja dengan disiplin menahan dan melepas pengendara yang bergantian melewati persimpangan jalan itu. Mirip teknologi lampu traffic light pada masa kini, hanya saja dilakukan secara manual oleh polisi. Tas kecil berwarna biru tua yang selalu menempel pada lengannya. Dia merogoh isi tasnya untuk mencari uang koin pecahan 5 perak. Setelah menemukan uang koin itu, Laksmi pun menyeberangi jalan Samanhudi menuju ke terminal telepon koin yang letaknya berseberangan dengan jalan. 1 koin dia masukkan ke dalam celah lubang telepon. Laksmi pun menekan tombol telepon rumah kawannya. Cukup lama dia menunggu teleponnya diangkat, hingga sampai akhirnya terdengar suara seseorang wanita yang mengangkat panggilan telepon darinya. Halo. Suara dari seberang telepon. Suaranya terdengar berat dari suara seorang wanita. Laksmi menebak wanita yang menerima panggilan telepon darinya adalah ibunya Ratna. Iya loh. Ini dengan siapa? Saya Laksmi, Bude. Laksmi siapa ya? Laksmi teman sekolah Ratna dulu, Bude. Laksmi teman sekolahnya Ratna. Pengangkat telepon tersebut sepertinya berpikir mencoba mengingat. Saya dulu yang ngekos di samping rumahnya sampean, di tempatnya Ibu Darwi. Oh alah, Laksmi Dewi toh iki. Suara di seberang sana terdengar antusias. Iya Bude, benar. Oh alah, kamu Tondo. Enggak Bude. Apa kabarmu, Dok? Lama sekali gak pernah dengar kabarnya. Baik Bude. Duh, sini Lando, mampir ke rumah Bude. Iya Bude, ini kebetulan Laksmi lagi di Jember. Oh alah, mampir ke rumah ya Dok. Biar nanti Bude suruh sini untuk jemput kamu. Iya, terima kasih Bude. Duh, lama banget gak ketemu kamu aku. Enggak Bude. Sebentar yo, Bude panggilkan si Ratna dulu. Enggak Bude. Tidak menunggu waktu lama, kurang dari 1 menit terdengar gagang telepon diambil alih, berganti dengan suara yang selama ini dia sangat kenal. Laksmi? Iya Ning, ini aku Laksmi. Walah, panjang umur. Kamu sekarang di mana Laksmi? Aku di Jember nih. Jembernya di mana? Di Pasar Tanjung, Rat. Kamu mau ke rumah aku toh? Iya, aku mau numpang nginep di rumahmu malam ini. Oke, tunggu aja di situ ya. Aku tak jemput kamu sekarang. Kamu nunggu di mana? Aku di Jalan Samanhudi, di terminal telepon di depan toko emas Terbina. Tunggu sebentar yo, aku tak langsung berangkat ke sana sekarang. Ya wes, tak tunggu ya. Motor Honda tipe C800 dengan desain warna hitam putih membelah jalanan siang hari di kota Jember. Siang itu kanan kiri jalannya terlihat lebih ramai dari biasanya. Matahari yang redup seakan memberikan sinyal pada Ratna untuk menyiapkan jas hujan pada jepitan di belakang spekbor depan motor.
Rambutnya yang ikal panjang tampak terurai saat dalam putih bertuliskan Astrea Prima menutupi bagian kepalanya. Perjalanan Ratna menuju lokasi yang disebutkan oleh Lasmi sudah ada di dalam kepalanya. Sebagai anak asli kota Jember, dia telah hafal betul seluk-beluk jalanan kota Jember. Saat ia sampai pada lokasi, dilihatnya Lasmi sedang duduk di halte bus. Kawannya sedang berteduh dari hujan gerimis yang mulai mengguyur kota Jember. "Lasmi," panggil Ratna Ningrum, melambaikan tangannya ke arah Lasmi yang duduk bersama dengan beberapa orang wanita. Mereka semua kebetulan sedang menunggu bus kota. Ratna turun dari motor karena Lasmi tidak mengetahui kedatangannya. Dia pun kemudian menghampiri si Lasmi. "Lasmi." Lasmi yang sedang melamun menolehkan kepalanya pada Ningrum. Dua orang itu pun saling merepas rindu dan saling berpelukan. "Kaina gak ikut?" Lasmi menggeleng, bibirnya terasa berat untuk menceritakan kondisi Kaina yang sebenarnya. "Lagi gak ikut, Rat. Oh alah, aku pikir tadi kamu sama anakmu. Ya udah, ayo naik. Sebentar lagi kayaknya hari mau hujan." Ratna mengajak Lasmi untuk segera naik ke atas motor sebab gerimis sudah mulai menjadi hujan. Berbekal jas hujan, keduanya berjalan melewati rintik gerimis. Tetesan air hujan yang sedikit mengganggu pandangan mata saat motor melaju di kecepatan tertentu. "Kamu ada rencana kemana hari ini?" tanya Ratna sambil sesekali kepalanya menoleh ke belakang saat berbicara dengan Lasmi. "Tidak ada, hanya mau ke rumahmu." Singkatnya, sesampainya di rumah kedua orang tersebut, hujan sudah mulai deras. Beruntung jas hujan yang dibawa oleh Ratna menyelamatkan mereka dari guyuran hujan. Di rumah orang tua Ratna sudah menunggu kedatangan mereka dengan menyiapkan makanan untuk tamu anaknya. Di Jember ada sebuah kebiasaan umum, masyarakatnya setiap ada tamu dari luar kota yang datang, biasanya mereka akan menyiapkan sajian makanan terbaik untuk tamunya, sebagai tanda menghormati tamu yang datang berkunjung ke rumah. "Ayo Ndo, makan dulu," ucap Ibu Ratna pada Lasmi. "Udah Bude siapkan dari tadi." "Enggak Bude, terima kasih banyak." Lasmi datang dengan wajah sedikit basah, kemudian diberikan anduk kecil oleh Ratna. Usai melap wajahnya, dia diajak menuju ruang makan di dapur. Suasana siang itu terasa hangat dengan sambutan dari ibunya Ratna yang sangat ramah sekali. Sampai pada akhirnya, ada sebuah pemandangan yang membuat dia merasa mual sekaligus benci melihatnya. "Kemarin kebetulan bikin rawon, sekalian buat puasa awal besok." Lasmi bingung harus bagaimana. Dia benar-benar trauma, mencium baunya saja dia seperti ingin muntah. Wajah Mbah Kawul senja itu kembali nampak di matanya. Dengan wajah tersenyum seakan tidak memiliki salah sama sekali. Di mana saat itu Mbah Kawul berkata, "Itu anakmu di dalam panci, mau Mbah masak jadi rawon." Di mana potongan telunjuk jari Kaina terlihat begitu jelas. Lengan gadis kecil itu memucat akibat disiram air setelah dibersihkan. Belum lagi dia melihat bumbu rawon yang sudah siap dimasak. Membuat Lasmi pun menangis terseduh-sedan. Ratna dan ibunya bingung melihat Lasmi yang tiba-tiba menangis. Melihat kondisi kejiwaan Lasmi yang tidak stabil, Ratna memegangi tubuh Lasmi. Dalam hati mereka bertanya-tanya apa yang membuat Lasmi menangis seperti itu. Dan akhirnya Lasmi pun menceritakan semua yang terjadi, sekaligus menyampaikan keinginannya pergi ke kota Jember. Ratna dan sang ibu yang mendengar cerita dari Lasmi juga ikut terisak tangis. 3 orang wanita itu beruraian air mata. Ratna Ningrum terakhir kali bertemu dengan Kaina 6 bulan yang lalu. Sama sekali tidak menduga itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Kaina. Betapa naas nasib yang dialami oleh gadis manis yang lucu itu. Lasmi membuka isi tasnya. Dia menceritakan segala teka-teki yang sebagian masih belum terjawab, terutama beberapa dokumen berbahasa Belanda yang dia sendiri tidak dapat menjelaskan terjemahannya. Yang bisa bacain tulisan kayak gini kayaknya Mbak Buyutnya Ningrum, karena dia pernah kerja ikut dengan Belanda. Iya Lasmi, Mbak Buyutku dulunya kerja ikut orang Belanda. Umurnya sudah tua, tapi hobinya baca. Di rumahnya banyak buku-buku bahasa Belanda gitu. Kayaknya kalau Mbak yang baca, pasti bakal tahu artinya. Mbahmu yang di Surabaya itu? Tanya Lasmi. Iya Las.
Lasmi terdiam, rencananya sehari di Jember akan bertambah lama, apalagi dia hanya pamit untuk pergi sehari saja pada ayahnya. Kalau kamu mau ke Surabaya, ayo wes bareng aku aja, tak temani ke sana. Lagian aku juga sudah lama gak ke Surabaya jenguk beliau, ucap Ratna. Kapan kita ke Surabayanya? Terserah kamu, kalau mau besok juga bisa. Iya Do, kalau kamu mau ke Surabaya bareng sama Ratna, tempat tinggal udah gak perlu repot lagi. Numpang tidur di sana selama beberapa hari, ucap Ibu Ratna menimpali pembicaraan mereka berdua. Iya Bude, saya akan berangkat besok dengan Ratna, balas Lasmi. Rencana makan siang itu pun gagal, Lasmi menolak untuk makan. Sementara itu, di desa Sumberwangi beberapa orang terlihat berjuang mengumpulkan sisa-sisa puing makam yang terbongkar. Orang di desa sibuk menyelamatkan bagian tubuh sanak saudaranya yang tersisa. Sebagian sudah hilang terbawa longsor yang langsung mengarah ke jurang yang berada di sisi sungai. Ada sesuatu yang menarik kala itu, sebuah makam yang selama ini dianggap keramat oleh warga desa. Makam tersebut dijaga dan dirawat sedemikian rupa. Kata orang tua zaman dahulu, itu adalah makam orang sakti mandraguna yang bernama Raden Patipanus, salah satu keturunan Minak Jinggo Raja Blambangan. Kala itu makamnya terbelah menjadi dua bagian. Di dalam tanah menyembul sebuah peti kecil dengan jumlah yang lumayan banyak. Makamnya Pati pecah, ucap salah seorang saat melihat makam keramat terbelah. Cepat panggil kepala desa, seru salah seorang warga kala itu. Mereka yang tidak sabar sebaliknya malah membuka ruang makam secara paksa karena penasaran dengan isi makam yang berkilau. Peti-petinya tertata sedemikian rapi dan bagus, berbeda dengan makam pada umumnya yang hanya berdindingkan dengan tanah. Makam yang satu ini tergolong istimewa karena memiliki struktur bangunan batu tanah yang rapi serta kuat. Saat makam yang sudah menganga tersebut dibuka, betapa terkejutnya mereka. Ternyata di dalam makam tidak ditemukan mayat atau jenazah, bahkan tengkorak pun tidak ada. Isinya murni berisi uang kuno berpeti-peti serta perhiasan berbahan emas murni. Orang-orang tertegun, bahkan ada yang berusaha menguasai makam itu, mengklaim bahwa makam itu adalah tanah wakaf dari kakeknya. Akan tetapi, orang-orang tidak percaya begitu saja, sebab semuanya ingin menguasai makam tersebut. Semuanya berebut mengaku sebagai ahli waris. Di tengah keributan datanglah kepala desa. Semua orang yang berada di sekitar makam pun kemudian bermusyawarah. Kasus ini akan diserahkan kepada kepala desa. Apakah emasnya akan dibagi para warga atau dikembalikan pada negara? Zaman dahulu saat terjadi perang atau keributan, mereka yang kaya raya mulai merasa terancam. Harta-harta mereka kala itu sering sekali dijarah. Dan untuk mengamankan aset kekayaannya, mereka membuat sebuah makam. Kemudian makam itu diberi tanda keramat agar harta-harta yang mereka simpan tidak diketahui oleh siapapun. Sebab dengan menggunakan istilah kata keramat, maka dengan otomatis tidak ada yang berani mengotak-atik ataupun mencari tahu isi dari dalam makam tersebut. Dan orang kaya hanya tinggal menyebarkan rumor bahwa makam itu keramat, serta memodali makam dengan berbagai aksesoris kain kuning. Maka dengan sendirinya makam palsu tersebut menjadi tempat ziarah orang-orang yang kurang ilmu. Orang-orang tanah Jawa di kala itu sangat menghormati sesuatu yang berbau sejarah dan keramat. Ketika yang lain sibuk tentang harta karun, hanya Lekmin dan beberapa warga yang sanak keluarganya baru meninggal tidak memperdulikan penemuan itu. Mereka sibuk menguburkan kembali anggota keluarganya yang keluar dari lubang makam itu. Lekmin menggali tanah makam kembali, menguburkan ulang jenazah cucunya. Lekmin saat itu bekerja dibantu oleh Toyib. Mereka berdua bekerja sampai larut malam agar jenazah Kaina tidak membusuk di luar. Rasa sakit hati dan kecewa memenuhi hati sang kakek saat melihat kembali cucu kesayangannya dalam keadaan seperti itu. Ada derai air mata yang tidak bisa dia ungkapkan pada orang lain. Sementara di tempat lain, subuh itu Lasmi ditemani Ratna berangkat menuju ke kota Surabaya. Dia menitip surat pada sopir bus untuk disampaikan pada sang ayah. Dia mengabarkan bahwa selama 4 atau 5 hari ini dia tidak pulang ke rumah dikarenakan masih ada kegiatan yang akan dia lakukan di kota Surabaya.
Kali Pegiringan yang berada di Kelurahan Pegiringan, Kecamatan Semampir. Tempat ini tampak ramai saat zaman pendudukan Belanda. Tempat ini merupakan salah satu sungai vital terpenting di kota Surabaya. Dulunya Sungai Pegiringan menjadi pelabuhan kecil, tempat berlabuhnya perahu kecil warga yang hendak datang dan pergi dari daerah-daerah pedalaman menuju ke kota Surabaya. Dua sahabat itu menaiki oplet kota menuju Jalan Tunjungan 80. Mereka turun persis di depan Hotel Majapahit. Di sebelahnya ada sebuah bangunan monumental berciri khas Belanda. Bangunan tersebut memiliki nama yang persis seperti yang tertulis dalam sampul map yang dia bawa kala itu. Gedung tersebut bernama Gedung Loge di Friendship. Lasmi yang merasa penasaran kemudian memberitahu si Ratna. Gedung ini sama persis seperti nama sampul mapku. Ah, masa iya? Tanya Ratna. Lasmi mengeluarkan mapnya dan memastikan ejaannya itu sama. Berarti kalau gitu Mbak Buyutku pasti tahu rumahnya persis di belakang gedung itu kok. Ratna pun menarik lengan Lasmi menyeberangi jalanan. Seperti yang dikatakan oleh Ratna tadi, rumah Mbak Buyutnya memang persis berada di belakang gedung itu. Rumah beton berciri khas Belanda. Rumah itu merupakan warisan dari majikannya saat perang kemerdekaan. Rumah tersebut ditinggalkan dan dibiarkan kosong begitu saja untuk menjaganya dari amukan pejuang kemerdekaan. Mbahnya Ratna menyelamatkan rumah itu dengan cara mendiami rumah tersebut. Assalamualaikum, sebuah panggilan yang dibarengi dengan ketukan. Assalamualaikum. Ratna memanggil penghuni rumah tersebut untuk kedua kalinya. Waalaikumsalam. Terdengar suara sautan dari dalam rumah. Tidak lama berselang pintu rumah pun terbuka dengan lebar. Terlihat seorang wanita tengah baya memakai baju kebaya. Dari wajah wanita tersebut terlihat senyum yang mereka. Loh Ning, kamu Tondo? Iya Bude. Mbahnya mana Bude? Mbahmu baru saja keluar rumah Ning. Walah, kemana toh? Embo, cari arep neng Mbak Boyor. Yo wes, saya melebu dulu wae Nduk. Ucap wanita tersebut lalu mengambil barang bawaan Ratna Ningrum dan juga Lasmi, serta mempersilahkan keduanya untuk masuk ke rumah. Wanita yang menyambut mereka berdua adalah Bu Desum, seorang wanita yang berstatus sebagai asisten rumah tangga Mbaknya Ningrum. Wanita itu bekerja di rumah Mbak Buyut Ratna Ningrum sudah lebih dari 25 tahun. Usia beliau kini sekitar 55 tahun. Sepeninggal sang majikannya, selain rumah ada juga beberapa harta berharga berupa uang serta koin emas. Karena di zaman dulu, orang-orang kaya Belanda memang suka mengkoleksi emas. Sehingga saat perang pecah, sebagian dari mereka mengabaikan hartanya dan ditinggalkan begitu saja. Kepergian keluarga itu meninggalkan pilu yang dalam. Selain harus merelakan diusir, mereka juga berstatus sebagai warga sipil musuh perang. Saat zaman kemerdekaan dahulu, banyak sekali warga negara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Mereka dikurung dalam kamp-kamp penjara khusus orang Belanda, baik itu yang sipil maupun tentaranya. Di rumah tua yang masih terawat ini, banyak sekali terpampang foto-foto masa lalu sang mbah di dinding rumah itu. Semua masih terdokumentasi dengan baik, seperti salah satu foto yang saat ini sedang dilihat oleh Lasmi. Seorang laki-laki Jawa yang sedang duduk di lantai. Lelaki itu duduk di antara orang-orang Belanda kaya, yang sepertinya pemilik awal rumah ini. Kesenjangan sosial serta keangguan Belanda sangat tampak terlihat terhambar pada foto-foto hitam putih yang masih terpajang di antara dinding-dinding beton tebal. Para pekerja yang dianggap budak duduk di lantai. Tidak ada di antara mereka yang duduk sejajar di antara tuan-tuan Belanda. Bude, siapkan kamar ya buat temennya Ningrum. Iya Nduk. Bude Sum pun berlalu menuju ke arah dapur. Rumah besar selebar 25 meter persegi menjadi sebuah bukti betapa kayanya dahulu pemilik rumah itu. Mereka hidup dalam kemewahan serta berkecukupan. Memiliki derajat yang tinggi di kalangan sosial, mereka menjadi tuan di negeri orang. Suara dending sendok terdengar beradu dengan gelas. Aroma teh yang diseduh dengan air hangat tercium menggoda, bersamaan dengan bau gula yang larut di antara hangatnya air teh itu. Dan tidak berselang lama, Bu Desum pun kembali datang. Beliau membawa satu teko kaca bersama 2 gelas kecil yang kosong.
Wanita itu terlihat tetap anggun meskipun sudah tidak muda lagi. "Minum dulu tehnya, Dok," ucap Bude Sung pada si Laksmi. "Inggih matur suwun, Bude," balas Laksmi yang ramah. "Baik Kung, bembah utimu, bentar lagi tak susul, suruh pulang." Sebuah kamar kosong dengan kamar besar seluas 4 kali 6 meter persegi, ditambah lagi jendela besar 2 pintu sebagai ventilasi udara, membuat kamar kuno itu semakin terasa megah. Kipas angin tua di sebelah lampu kristal bergantung di langit-langit kamar. Pada bagian dalam kamar juga dihiasi dengan beberapa perabotan furnitur berbahan dari kayu jati yang asli, tampak dominan menghiasi tiap sudut kamar. Ada juga perpustakaan kecil di dalamnya, serta ada puluhan buku yang tersusun dengan rapi di rak-rak kecil tersebut. Sepertinya sejak dahulu fungsi kamar ini tidak berubah, tetap sebagai kamar khusus tamu di rumah itu. Lukisan mahal terpampang di dinding kamar, sebuah lukisan yang berkisah tentang keheroikan orang Belanda melawan tentara bersenjata panah dan pedang yang dibumbui dengan gambar orang pribumi yang tersenyum di belakangnya. Menandakan seakan kedatangan orang Belanda di tanah air sebagai pelindung bagi warga pribumi. Pada kala itu warga pribumi tertindas oleh sistem monarki kerajaan Jawa. Mereka gambarkan sebagai monarki kerajaan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Di dalam lukisan tersebut tertempel sebuah nama populer, Vincent van Gogh, pelukis masyhur asal Zundert, Belanda. Senja baru saja menjemput langit sore di kota Surabaya. Suara detak kaki kuda yang menarik kereta andong terdengar berisik, bersamaan suara lonceng kecil yang dipasang di bawah kereta. Suasana perkantoran sore itu terlihat sangat sibuk. Para laki-laki dan perempuan terlihat berjalan lalu lalang, pulang menuju ke rumah masing-masing. Buru-buru pabrik pulang berhamburan memecah koloni jalanan. Mereka pulang dengan mengendarai sepeda ontel. Sore itu, di sekitar jalan Tunjungan, dari salah satu rumah warga terdengar tembang gending lagu uyon-uyon diputar dengan pengeras suara. Di rumah besar bekas peninggalan zaman Hindia Belanda ini, Lasmi tengah menikmati istirahat siangnya. Samar-samar terdengar lagu populer, sebuah lagu yang berbahasa Belanda yang dahulu dipopulerkan oleh penyanyi asli Hindia Belanda. Saat mendengar lagu itu seakan mengingatkan masa kecil Lasmi, dirinya teringat pada suasana bermain di desa Sumberwangi, desa di mana dia dibesarkan dan bekerja hingga saat ini. Desa yang tidak pernah dia tinggalkan jauh, meskipun orang-orang sebayanya telah banyak yang pindah dan pergi. Kebanyakan dari mereka pergi merantau ikut orang tua, meninggalkan desa dan tidak pernah lagi kembali. Segelas air putih dia teguk, sudah menjadi kebiasaan dirinya. Tiap kali bangun tidur, pertama kali yang dia masukkan ke dalam mulutnya adalah air putih. Selain bagus untuk menambah asupan cairan dalam tubuh, air putih juga begitu berguna untuk mengatur suhu tubuh. Terdengar pintu kamarnya itu diketuk dari luar. "Lasmi," terdengar suara Ningrum memanggilnya. "Iya Ning, aku masuk ya." "Masuk aja nih, gak dikunci kok." Pintu pun berderet. Ratna Ningrum masuk ke kamar. Sore itu Ratna Ningrum terlihat cantik. Dia mengenakan baju daster berwarna putih polos. Rambutnya ekal panjang sebahu, terlihat terurai tanpa terikat. "Sudah bangun Lasmi?" "Baru aja nih," balas Lasmi sedang telinganya masih mendengarkan lagu tersebut yang ternyata diputar oleh Mbak Buyut Ratna. "Mbakku sudah pulang, tapi dia santai dengerin lagu." "Nanti aja, gak apa-apa kok Ning." "Iyo, aku udah kasih sama Mbak dokumenmu. Katanya beliau nanti kalau udah selesai baca, kamu bakal dikasih tahu." "Iyo Ning," sahut Lasmi sembari memegang lengan sahabatnya. "Aku mengucapkan banyak terima kasih sama kamu Ning, karena sudah mau capek-capek nganterin aku sampai ke sini." "Udah santai wae Las. Lagian ini juga rumah mbakku, jadi sekalian aja aku kesini jenguk beliau." "Aku setiap kali mendengar lagu ini rasanya seperti berada di masa lalu Ning," ujar Lasmi. Ningrum pun tersenyum mendengar ucapan sahabatnya itu. Benar kata orang, lagu itu adalah dimensi waktu paling sederhana yang bisa mengembalikan kenangan kita kembali ke masa lalu. Lasmi mengikat rambutnya yang terurai. "Kadam,
Aku bisa merindukan momen sederhana saat kecil dahulu. Bermain di sungai, main petak umpet, dakon, serta belajar menari dengan ibu guru di sekolah. Sejak kehilangan Kahina, rasanya aku seperti ikut mati. Ingin rasanya aku mati muda, agar aku bisa menemani Kahina di sana. Aku seperti kehilangan masa depanku. Dan aku tidak tahu seperti apa masa depanku nantinya tanpa Kahina. Ningru mengelus rambut sahabatnya. Dia membuka ikat rambut yang tadi terpasang dan mengikatnya kembali sehingga ikatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bila kamu masih punya rindu itu, artinya kamu manusia, Las, yang masih perlu bernapas untuk hidup. Mengakhiri hidup bukanlah pilihan terbaik, karena kematian bukanlah jawaban untuk mengakhiri semuanya. Lasmi sore itu hanya bisa menahan tangisnya. Air matanya kembali riuh mengalir. Perasaan hatinya bergejolak penuh dengan perasaan duka.